Selamat pagi Pak Purnomo. Halo, suara Assalamualaikum saya terdengar nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para peserta webinar seminar online rangkaian yang telah Politeknik PU Kementerian PUPR telah selenggarakan di Semarang tanggal 14 Agustus 2020 ini. Pertama kali kami sampaikan selamat datang kepada para peserta dan kepada Bapak Direktur Politeknik PU, Pak Profesor. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Rikal. Jadi Bapak, terima kasih dan kebetulan narasumber juga sudah hadir di sini, Bapak Purnomo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Dan selamat pagi, selamat datang juga kepada para peserta yang ada di platform Zoom dan kemudian di platform YouTube. Semoga hari ini acara webinar kita bisa dapat berjalan lancar. Dan kemudian dan selamat pagi dan selamat datang juga kami sampaikan untuk Bapak Wadir yang hadir dan teman-teman para pengajar dosen di Politeknik PU. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah supaya acara kita dapat berjalan lancar dan selesai dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai acara ini kepada Bapak Profesor, Bapak Direktur Politeknik PU, Bapak Profesor Insinyur Indratno Soekarno, kami persilahkan untuk dapat memberikan pengarahan, Pak, dan sambutan dan wejang-wejangannya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih pada Pak Rikal dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Purnomo Pak, yang sama-sama, pada Pak. hari ini telah berkenan sebagai narasumber Politeknik PU, Pak. Nggih. Kemudian para Wakil Direktur 1, 2, 3, Pak Pranoto, Pak Mas Rianto, dan Pak Danang. Ya, Prof. Ya. Kemudian para dosen di lingkungan Politeknik PU, para mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum, para peserta, baik itu dari lingkungan dosen maupun dari mahasiswa umumnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyampaikan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Politeknik Pekerjaan Umum. Hari ini adalah webinar yang ke-7 yang diselenggarakan oleh Politeknik. Pak Purnomo, jadi suatu kebanggaan Pak, kami hari ini bisa menghadirkan Bapak sebagai mantan birokrat, sebagai praktisi, sebagai peneliti senior, ya, yang banyak menggeluti dalam bidang aspal, ya, dalam praktek dalam kebinamargaan tentang pavement dan sejenisnya. Ini kita mengharapkan bisa memberi masukan, memberikan share knowledge, transfer on knowledge kepada para mahasiswa khususnya dan kepada para dosen secara umum untuk
bisa berbagi pengalaman Bapak yang selama ini praktek di dalam penggunaan aspal. Oleh karena itu, dari diskusi kami di Politeknik, hari ini kita akan membahas tentang tata cara pembuatan campuran beraspal panas. Nah, kalau ada beraspal panas itu ada aspal dingin nih Pak ya. Ini yang bagian penting dan saya pikir ini tantangan untuk Indonesia ya. Saya lihat kalau di luar negeri, di negara-negara yang suhunya relatif dingin, itu nampaknya malah aspal lebih awet ya, tetapi pada waktu pembangunannya, kalau penggunaan untuk pengecoran pavement aspal ya, kalau musim dingin itu sampai jalannya itu bisa dipanasi dulu, itu disemprot api gitu ya, tapi hasilnya memang bagus ya. Nah, di kita nampaknya tantangan tersendiri untuk negara yang tropis seperti ini di dalam penggunaan aspal. Pada webinar sebelumnya kemarin, hari Kamis kemarin, kita membahas masalah konstruksi moduler. Jadi kalau kemarin konstruksi moduler lebih banyak kaitannya dengan bangunan gedung, sebelumnya moduler yang terkait dengan bangunan-bangunan air. Nah, hari ini kita terkait dengan aspek kebinamargaan, khususnya tentang pavement ini. Semoga saja webinar hari ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum, tapi juga mahasiswa umumnya yang pada umumnya bidang teknik sipil sangat berkepentingan dengan pengetahuan praktis seperti ini, sehingga kita berharap nanti mahasiswa setelah terjun kerja mereka sudah mempunyai pengetahuan yang cukup luas, praktis dalam berbagai aspek. Dan kami informasikan Pak Purnomo bahwa mahasiswa Politeknik PU ini adalah program D3 yang kita mempunyai sasaran setelah lulus dari program D3 Politeknik itu mereka mempunyai kemampuan utamanya di dalam bidang pelaksanaan. Selain pengawasan, operasi dan pemeliharaan. Dan mereka kita bekali dengan pengetahuan praktis terkini yang digunakan di dalam praktek bidang ke-PU-an. Nah, mudah-mudahan ini bagian ini kepada mereka nanti ada suatu sertifikasi yang diberikan oleh mahasiswa. Pengetahuan ini kami yakini akan memperbesar khasanah pengetahuan praktis bagi peserta webinar ini. Bapak Ibu, untuk menyikat waktu, kami berharap bahwa acara bisa berlangsung dengan baik, bermanfaat, dan kami persilahkan nanti moderator bisa mengatur tanya jawab dengan narasumber sehingga mempunyai pengetahuan yang lengkap dan jelas. Dengan demikian, maka pembukaan webinar hari ini saya nyatakan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Indramo, Bapak Direktur Politeknik Pekerjaan Umum atas sambutan dan pembukaannya serta wejangan bagi kami semua para peserta webinar ini, baik dari mahasiswa Politeknik PU, mahasiswa dari universitas dan politeknik yang lain, para praktisi dan ASN mungkin yang banyak mengikuti di platform Zoom dan platform dari YouTube. Baik, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu paparan dari Pak Purnomo, tapi sebelumnya nanti akan dipandu dulu oleh Ibu Gita. Ibu Gita ini kebetulan adalah staf pengajar dari Prodi Teknik
konstruksi jalan dan jembatan. Saya juga Rika Landani adalah staf pengajar dari Politeknik PU untuk Prodi Teknik Jalan dan Jembatan. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu Gita mungkin bisa membantu mengarahkan acara ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rika. Ya, ini seperti yang kita tahu, program pemerintah itu kan meningkatkan perekonomian, salah satunya yaitu dengan membangun infrastruktur. Infrastruktur itu kan beraneka ragam, mulai dari gedung, jalan, hingga bangunan air. Kami selaku dari Prodi Jalan dan Jembatan, tugas kami salah satunya yaitu mengarahkan bagaimana cara membangun infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan maupun spesifikasi. Pagi ini kami menghadirkan Pak Purnomo, mungkin untuk teman-teman dari praktisi Bina Marga sudah mengenal Pak Purnomo. Namun peserta pagi ini saya sempat lihat daftar hadirnya tuh banyak maupun dari praktisi maupun akademisi. Ini saya akan coba memperkenalkan Pak Purnomo. Pak Purnomo itu ibaratnya sudah lama di Bina Marga. Beliau pernah menjadi Pimpro di Pantura tahun 2003 untuk proyek induk pembangunan jalan jalur pantai utara Jawa. Lalu 2006 beliau pernah menjadi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 4 Jakarta. 2010 beliau menjadi Direktur Bintek, dan sekarang untuk kesehariannya beliau menjadi peneliti aspal. Untuk kediaman Pak Purnomo sekarang di Tangerang ya Pak Purnomo ya? Ya Bu. Kami harapannya nanti dari Pak Purnomo itu teman-teman bisa dapat pengetahuan banyak Pak Pur tentang bagaimana tata cara kita membuat campuran aspal yang baik dan benar untuk mendukung program pemerintah tadi. Oke, untuk waktu kami persilakan Pak Pur untuk paparan. Ini share screen-nya apa ya? Yang tengah Pak Pur, yang hijau. Yang hijau ya, terus mana ya? Bukan, oh ini ya. Iya, bisa Bu. Sampun Pak, sampun. Oke. Bisa dilihat Bu? Oke, monggo Pak Pur, untuk waktu kami beri waktu sekitar 45 menit Pak Pur, untuk selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Profesor Insinyur Indratmo selaku Direktur Teknik Politeknik. Kemudian yang saya hormatin Pak Danang, ya Mas, Pak Mas Rianto, ya, dan rekan-rekan dosen, ya, mahasiswa yang menggeluti bidang perkerasan jalan gitu. Jadi ini saya tegaskan bahwa yang menggeluti bidang perkerasan jalan. Saya garis bawain gitu ya, sampai saat ini gitu. Kalau di Bina Marga itu ada dua teknologi, satu adalah jembatan, yang kedua adalah jalan. Kalau teknologi jembatan, itu terjadi suatu kemajuan yang cukup pesat. Gitu. Dalam arti, mulai dari jembatan Bentang Panjang dan lain sebagainya, itu kita sudah tidak kalah, gitu ya. Tidak kalah dengan teknologi atau apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan luar negeri. Hanya memang sedikit adalah, misalnya ketelitian dalam keamanan dan lain sebagainya, itu dalam pemeliharaan masih ada beberapa kelemahan. Tapi khusus untuk jalan, gitu. Ini saya karena saya sebagai orang jalan juga, gitu ya. Itu bisa saya katakan terjadi suatu stagnan.
Bahkan ada ada seolah-olah ada kemunduran gitu ya. Kalau kita menggunakan benchmark gitu, benchmark misalnya yang dikerjakan oleh pendahulu kita itu Jagorawi gitu ya, itu ketahanannya jauh gitu. Jagorawi itu udah 42 tahun kondisinya masih bagus gitu. Nah, kemudian kalau yang rigid itu pada Larang Cilinyi itu kalau Bapak lihat itu konstruksi rigid tanpa dol ya, itu sudah 28 tahun itu. Itu kondisinya masih bagus. Tapi kalau yang sekarang gitu, itu terus terang aja gitu, keandalannya atau masa pelayanannya itu tidak sampai umur rencana gitu. Inilah sebetulnya tantangan kita semua gitu ya. Apakah itu kawan-kawan apa ini bapak-bapak sebagai pengajar, saya sebagai praktisi atau peneliti, ini yang harus kita jawab. Nah, kembali saya bahwa saya di hari tua ini ya, karena daripada nganggur gitu Pak ya, nah, itu saya meneruskan penelitian saya gitu. Saya ada 2 yang sebetulnya penelitian itu adalah bagaimana mengekstrak aspal beton gitu ya. Sehingga saya harus mengenalin apa itu aspal ya, kandungannya apa, kenapa bisa terjadi lengket, apa fungsinya sebagai bender, segala itu harus saya kenalin gitu. Dan itu saya ada namanya lab itu, laboratorium itu Bapak bisa lihat itu di situ ya enggak. Terus yang sekarang saya juga baru karena daripada nganggur itu katanya di Bina Marga ada program untuk menggunakan aspal karet padat, ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan bulan-bulan sebulan lagi saya bisa launching semua. Oke, ini saya sampaikan ke Bapak bahwa perkerasan gitu ya, sebelum tahun 2010 itu kita mengenal namanya umur rencana jalan beton itu 20 tahun, kalau aspal itu 10 gitu. Kemudian setelah kita diskusi dengan kawan-kawan dari Bank Dunia dan sebagainya bahwa umur rencana itu mengambil kebijakan 10-20 itu sebetulnya sudah ketinggalan gitu ya. Karena teknologi itu kalau di Amerika ya, jalan beton itu udah 60 sekarang, 60 tahun di umur rencananya. Kalau aspal sekarang dia udah 35. Nah, oke, kita ngambil moderat 20 sampai 40 gitu ya. Jadi 20 itu untuk aspal, 40 untuk beton. Bapak bisa lihat itu. Apakah 20-40 itu kecapai itu? Kalau saya perhatikan contoh misalnya, kalau Bapak jalan dari Semarang, dari Surabaya, Jakarta gitu ya, itu ada rigid, ada perkerasan gitu. Kalau Bapak lihat, saya minggu yang lalu itu lewat ke Semarang pulang pergi, ya, itu rigidnya udah banyak yang rusak juga, padahal baru berapa tahun. Kemudian perkerasan aspalnya itu sudah banyak yang aging, sudah mulai brittle itu, ya. Itu kan berarti apa, Pak? Berarti di jalan itu ada masalah gitu. Ya. Tapi masalah nanti ini kan tentunya macam-macam. Ya. Oke, sebagai perbandingan gitu ya, ini berkali-kali saya katakan bahwa penyelenggaraan jalan di Indonesia itu mahal gitu. Kalau kita bagi biaya per tahun dibagi dengan kilometer, kita bandingkan dengan Amerika itu sepertiganya. Kenapa? Bukan karena harganya mahal, bukan gitu ya, tapi umurnya itu pendek gitu. Jadi pembangunan jalan di Indonesia rata-rata terjadi pengulangan peningkatan itu cepat gitu. Di Amerika gitu ya, saya tahun lalu saya ketemu sama kawan saya yang di Minnesota itu, dia di sana per tahun rata-rata udah termasuk jembatan itu rata-rata kalau saya kurs rupiah 134 juta.
Di kita itu 400 lebih gitu ya. Kenapa? Karena memang di sana itu perkerasan aspal itu 40 tahun baru rusak. Jadi biaya untuk rehabnya itu kecil. Kalau di kita kan biaya rehabnya banyak gitu. Jadi rata-rata di sana itu kalau udah jalan udah dibangun rutin ya kalau di kita 100 juta malah mungkin bisa kurang gitu ya. Itu per kilo gitu. Nah, tapi di kita itu belum sampai 10 tahun udah kita overlay, udah kita rekonstruksi, akhirnya apa? Kosnya menjadi mahal. Ini adalah persoalan kita bersama gitu. Dan saya sangat gembira gitu ya, sangat senang gitu karena di hari tua ini ya, Kementerian PU mendirikan Politeknik Plus katanya. Ya, nah, Politeknik Plus ini gitu ya, itu ya harusnya benar-benar plus itu. Ya, jadi kalau saya dengar-dengar katanya nanti 40% teori, 60% praktek gitu. Nah, khusus untuk jalan gitu. Jangan nanti ya prakteknya itu pada praktek yang salah. Gitu. Ini yang masalah yang harus kita cermatin gitu ya. Jadi kalau kita itu praktek, sekarang itu kan banyak praktek yang salah gitu. Di lapangan itu banyak anomali-anomali yang tidak dibenarkan dan itu kadang-kadang kita melihat itu dianggap benar gitu. Saya sangat beruntung karena pada saat saya masuk kerja tahun 76 itu ya. Itu saya bisa belajar dari misalnya dari konsultan-konsultan dari Amerika itu yang di Jagorawi, kemudian dari luar-luar itu kan banyak dan dulu banyak proyek-proyek yang kita swakelola gitu. Jadi kita lebih banyak belajar dan benar-benar kita bisa memahamin apa yang hotmix itu bisa kita pahamin benar gitu. Nah kalau yang sekarang kadang-kadang kalau saya itu keliling gitu ya, namanya hotmix itu ya aspal campur agregat dianggap itu benar gitu. Padahal tidak begitu gitu ya. Padahal itu tergantung bagaimana kita bikin desainnya, campurannya, nyusun agregatnya dan lain sebagainya. Karena itu nanti pengaruhnya sangat banyak. Ya. Kemudian juga memang itu terjadi jika juga ada masalah yang problem yaitu terjadinya overloading. Katanya beban lebih gitu ya. Tapi beban lebih ini bagi kita sebagai orang jalan, orang ahli, kalau Bapak menekunin pekerasan, ya kalau tahu kalau bebannya itu lebih ya didesain lebih misalnya, mestinya. Gitu ya. Karena di bandara itu bebannya lebih, jauh lebih berat. Tapi didesain sesuai dengan kekuatan roda pesawat kan begitu. Nah, kita mestinya juga harus mulai berpikir ke sana gitu ya. Karena desain-desain kita itu semua sudah mekanistis semua. Kemudian manajemen aset ini juga masih belum berjalan dengan baik gitu. Ya, kemudian pavement preservasi itu juga masih belum. Jadi gini, kalau saya boleh menyarankan gitu. Bagaimana kalau seperti Politeknik Semarang ini mengkhususkan, katakanlah misalkan bikin kegiatan kelompok khusus bagi divisi khusus misalnya mengenai preservasi gitu ya. Kalau di Amerika banyak, misalnya preservasi di Amerika itu ditangani oleh Universitas Michigan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ada namanya pusat studinya itu jelas. Kalau mau itu saya bersedia bantu lah. Saya sebetulnya aspal itu juga sama. Aspal itu kalau bisa ada studi, ada suatu universitas khusus yang menekunin itu gitu. Nah, mestinya Politeknik itu bisa begitu gitu. Katakanlah misalnya gini lah. Politeknik untuk bidang jalan ngambil kita khususkan studi khusus lah gitu. Jadi katakanlah misalkan preservasi atau aspal gitu. Sehingga kalau ada orang datang keluar mengalami kesulitan gitu ya, oh sana aspal rusak itu ya, Politeknik itu bisa tampil gitu, oh sebabnya ini, itu harapan saya adalah seperti itu ya. Kemudian inovasi material dan teknologi perkerasan juga kurang berkembang gitu ya, terutama
nanti ya. Nah ini yang Jadi kalau kita lihat, beban perkerasan itu kan seperti beban itu dibebanin gitu ya. Itu kan pembebanannya itu kan ini. Jadi pasti ada di situ ada stres, ada regangan. Nah itu yang barangkali dalam hal perkerasan kita harus mencermatin itu. Bagaimana kalau Bapak misalnya membuat suatu campuran yang tidak begitu bagus itu ya. Terus tidak tahan tarikan atau pegangannya juga kurang, kemudian nanti karena susunan batunya itu tidak bagus itu, akhirnya juga begitu dibebani dia tidak kuat kan, terhadap stres tidak kuat, akhirnya terjadi rating dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting gitu, kita itu selalu mengabaikan tanah dasar. Jadi gini, tanah dasar itu banyak yang dilupakan. Kalau Bapak itu melihat, gitu ya, melihat kalau Bapak jalan di tol itu melihat lah di atas jalan tol aja. Kalau hitung-hitungan tebel itu sudah cukup tebel perkerasannya, hampir 30 gitu ya. Karena apa? Karena dalam perhitungan beton, misalkan beton atau nanti perkerasan itu kan sebetulnya beban roda kemudian disebar ke dalam suatu segmen tertentu kan. Nah, padahal namanya beton itu rangkaian plat yang jumlahnya ribuan kilo sepanjang itu gitu ya, yang dihubungkan sama dowel di atas subgrade ya, di atas subgrade yang kadang-kadang kurang homogen. Kurang homogennya apa? Itu pemadatannya yang tidak bagus. Nanti pengaruh air dia terjadi pelemahan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Gitu ya. Akhirnya terjadi apa? Gelombang. Gitu. Makanya kalau bisa kita lihat, kalau kita jalan di tol itu, Bapak bisa lihat. Itu tidak mulus itu ya. Kalau malam seperti naik kuda aja, jalan tidak karuan gitu ya. Karena apa? Terjadi gelombang. Betonnya memang belum pecah gitu, tapi lama-lama sebentar juga akan pecah. Karena apa? Karena di bawahnya itu terjadi perubahan. Jadi perubahan bentuk, terjadi deformasi dan lain sebagainya. Oke, Bapak kalau lihat beton, lihat jalan aspal gitu ya. Bapak bisa lihat jalan itu dibebani oleh roda itu secara mikro, kalau kita perhatikan kecil itu seperti itu anunya. Bagaimana kalau Bapak punya jalan, ya enggak? Gitu. Ya, yang terjadi retak-retak kecil kemudian Bapak diemin itu kan seperti dicukil gitu. Kalau begitu kena air masuk itu jalan Bapak itu seperti dijugil itu kalau orang Jawa bilang. Ya enggak? Ya. Akhirnya apa? Begitu musim hujan itu terjadi suatu lubang karena retak tadi tidak ditangani dengan baik, preservasinya tidak baik gitu ya. Itu akan terjadi terjadi lubang yang cepat-cepat. Oke, sama lah gini ya. Jadi ini jadi ini sama gitu bentuknya ya. Nah ini yang Jadi konsep baru untuk jalan itu Pak, itu ini. Nah, jadi kalau dengan mengantisipasi itu maka lapisan atas itu harus kuat gitu ya. Kuat dia di situ tahan fatigue gitu ya. Tahan rating dan lain sebagainya gitu. Nah, bindernya juga kuat gitu ya. Tahan tekanan. Kemudian bawahnya kalau ada AC bisnya itu dia sebetulnya tahan terhadap tarik gitu, karena itu kan melengkung kalau dibeban. Kemudian untuk bisnya itu harus lebih kuat gitu ya. Nah di sini yang perlunya subgrade yang bagus dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita Bapak bisa kenalin ini
kenalin sebelum nanti Bapak desain nyusun campuran tadi, kenalin kerusakan. Kerusakan itu ada aligator, ya nak, di cracking itu macam-macam di sini, ya nak. Kemudian ada lepas, kemudian ada rating, kemudian aspalnya berlebih dan ada lubang. Foto ini yang saya ambil, yang Bapak lihat ini, itu sebetulnya portu jalan tol, ya nak, ya. Gimana rezinnya udah rusak gitu kemarin kata lihat ya. Nah, hal-hal seperti ini kenapa gitu? Karena satu, mungkin campurannya tidak benar gitu, ya, nah. Atau subgridnya yang tidak benar dan lain sebagainya. Oke, aligator ini nanti ini Bapak baca sendirilah, ya, nah. Jadi kenapa aligator, sebabnya apa ini? Ya, ini struktur perkerasan yang tidak memadai, subgridnya dan lain sebagainya gitu ya. Terjadi penuaan dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh terjadi penuaan itu gini Pak. Ada beberapa riset ya, nah, terjadi penuaan itu terutama untuk aspal ya. Itu kalau aspal itu dengan rongga udara, air void namanya ya, nah. Antara di Jakarta dengan di Portugal itu ya, itu beda. Jadi gini, kalau di Portugal dengan air void sama-sama pennya 60-70 gitu ya, itu dalam 2 tahun gitu, itu penurunan penetrasinya itu kurang lebih baru 30%. Ya. Di Jakarta dengan air void-nya kurang lebih 9 gitu. Itu dalam 1 tahun itu terjadi penurunan penetrasi itu 40% gitu ya. Berarti apa gitu? Dalam mendesain suatu perkerasan, kalau Bapak itu banyak rongganya gitu ya, sehingga udara itu bisa masuk gitu ya. Kemudian di kita itu daerahnya tropis gitu ya. Itu kerusakan aspal akibat tadi lapuk tadi itu akan sangat cepat sekali gitu. Jadi tidak sampai 5 tahun udah rapuh. Maka Bapak perhatikan lah, yang di atas aspal itu, yang di atas beton itu kalau di jalan tol itu sudah sudah rapuh semua. Karena apa? Karena pasti itu tidak bagus job make-nya. Oke, ini crack ujung, kemudian ini crack longitudinal, ini banyak. Ini biasanya lebih disebabkan oleh konstruksi yang tidak bagus, drainase dan retak refleksi dan lain sebagainya. Kemudian block cracking ini biasanya karena penuaan ya. Nah. Terus ini transverse cracking ya, ini crack melintang, ini juga banyak yang kita lakukan. Kemudian ini lepas, butiran-butiran lepas, jadi tadi sudah saya sampaikan, Bapak bisa lihat itu banyak sekali butiran-butiran itu yang lepas. Oke, ini adalah tadi ya distorsi ya. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh proses pemadatan yang swelling gitu. Jadi kadang-kadang karena kita subgridnya tidak bagus, terjadi swelling dan lain sebagainya gitu ya. Terus creep dan lain sebagainya. Oke, terus rating, ya ini banyak juga di Pantura, ini paling banyak rating. Ini bisa disebabkan karena campurannya buruk gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat misalnya Bapak jalan dari Semarang ke Jawa Timur lewat Surabaya itu banyak sekali antara Tuban itu antara batas Jawa Tengah ke Jawa Timur itu sampai Tuban sampai lurusannya itu banyak yang terjadi seperti ini. Nah, kemudian bleeding ini adalah beberapa bleeding itu biasanya kalau Bapak lihat itu di sekitar itu Rembang ke sana itu banyak orang bleeding. Oke. Kalau lubang ini sama lubang itu, jadi lubang itu ya begitu crack itu ya, nah. Terus retak-retak kecil mikro tadi di kena air itu cepat sekali rusaknya gitu ya. Nah, lubang ini kalau dibiarin apa? Lubang itu kalau di Pantura dibiarin seminggu, itu air masuk itu jalan cepat sekali rusak. Gitu.
Oke, sekarang kita lihat komposisi campuran aspal panas. Aspal panas itu sebetulnya bahannya adalah satu agregat kasar halus itu ya, filler itu. Kemudian aspal, binder, dan ada udaranya. Inilah yang komposisi inilah yang harus kita atur sedemikian dalam membuat job make tadi, sehingga imajinasi kita dalam membuat ini, kita harus punya imajinasi bahwa ke depan gitu, ya, perkerasan kita itu harus tahan rating gitu ya, harus tahan aging, harus rating, aging harus kuat gitu ya, nahan beban dan lain sebagainya. Ya. Itu imajinasi kita harus ke sana gitu. Ya. Kalau kita tidak punya imajinasi ke sana gitu, ya kita nanti aja bisnis as usual aja. Jadi kita itu misalnya desain bikin campuran misalnya di Wonosobo gitu ya, sama di Pantura kita samakan aja gitu. Itu agak nanti ya dari campurannya Wonosobo Bapak taruh di Pantura ya ambrol semua kan. Itu imajinasi kita harus beda. Nanti jumlah tumbukan dan lain sebagainya itu harus beda. Nah, oke, ini adalah bagian-bagian dari aspal, jadi agregat gitu ya. Di dalam agregat kalau kita campur aspal itu ada aspal yang terabsorpsi. Dari aspal yang masuk di dalam batuan itu sendiri, kemudian ada aspal yang efektif, kemudian ada air gitu ya. Ada udara, jadi ada udara di situ. Nah, udara ini sebetulnya memang kita sediakan untuk menjaga supaya pada saat aspalnya kena panas itu kan dia akan memuai ya. Itu udara ini bisa menampung tadi aspal memuai tadi gitu ya, mengembang tadi ditampung oleh udara sehingga campuran itu gitu ya tidak menjadi jenuh. Kalau itu menjadi jenuh akhirnya ya bleeding akhirnya gitu. Itu yang harus kita sediakan juga gitu ya. Oke, ini hitung-hitungannya gitu ya. Sanunya adalah seperti ini sama gitu. Oke, sekarang kita campuran aspal yang kita tuju. Di dalam spek yang baru di Bina Marga itu memperkenalkan namanya stone matrix aspal atau SMA. Ini tipis. Sebetulnya ini adalah material yang kayak aspal ya. Jadi campuran road mix yang kayak aspal, tapi itu kita kasih bisa menggunakan aspalnya yang kualitasnya tinggi gitu ya. Atau bisa menggunakan namanya split mastic fiber selulosa. Ini ada dua. Supaya apa? Kita gunakan itu supaya aspalnya itu tidak meleleh gitu ya. Jadi karena kebanyakan aspal tidak namanya drain down gitu ya. Jadi tidak itu. Kemudian di sini ada tiga gitu ya. Split itu ada yang tipis, ada halus, ada yang kasar. Itu yang membedakan adalah jenis agregatnya. Kemudian lataston itu adalah HRS gitu. Jadi sejarahnya lataston itu gini Pak. Dulu itu zamannya Pak Purnomo Siji jadi menteri pertama gitu ya. Tahun 1978. Bina Marga itu ingin membangun jalan sepanjang-panjangnya. Nah, padahal kalau kita menggunakan aspal beton itu, yang kita lapis di atas lapis penetrasi gitu ya. Nah, itu tidak tahan lama, itu retak gitu, cepat retak. Begitu retak langsung hujan. Maka kita carikan lapisan tipis ya, tapi yang lentur gitu. Ya, lapisan tipis itu lentur gitu. Nah, konsekuensinya dari dulu kandungan aspalnya dalam campuran itu antara 7,5 sampai 8%. Sehingga
seluruh jalan dulu waktu sampai 84 itu ya, itu hampir semua jalan antar provinsi tersambung gitu, hitam gitu, jalan melewati kabupaten-kabupaten juga hitam. Sehingga ekonomi menjadi tumbuh karena lalu lintas menjadi ramai kan. Nah, konsekuensinya kalau menggunakan ARS itu apa? Rating. Maka terjadi rating gitu ya. Nah, karena terjadi rating maka ARS-nya kita ganti namanya ARS kelas B. Jadi ARS yang tidak terlalu gap gitu ya. Gap tapi tidak gap banget lah gitu. Maka yang sekarang itu kita gunakan Latastone adalah jenis itu. Nah, kalau untuk lalu lintasnya yang berat itu dulu kita gunakan SMA. Kita gunakan fiber selulosa, aspalnya khusus dan sebagainya. Tapi memang SMA ini terhenti sebentar karena adanya super vape tadi gitu ya. Jadi terhenti gitu. Padahal super vape itu di negaranya sana juga banyak yang dimodifikasi. Kemudian laston, lapisan beton gitu ya. Oke. Ini adalah ada agregat gitu ya. Jadi kalau kapan-kapan lah gitu ya. Mudah-mudahan kalau di Politeknik sana labnya lengkap. Tapi kalau misalnya tidak lengkap gitu, ya, kawan-kawan mahasiswa itu kalau mau praktek gitu ya. Mungkin saya kalau mau datang ke Cikampek saya ajarin. Jadi di Cikampek itu adalah tempat tidur kurang lebih bisa untuk 40 orang itu cukup itu, ya nak. Ya, di sana ada tempat tidurnya. Nanti sana kan juga kerja dan nanti Bapak memperhatikan seminggu atau berapa lah tidur sana gitu ya nak. Ya. Tapi ya kalau listriknya ada, tapi kalau makan ya bawa sendiri aja. Nah, itu bisa kita latih gitu ya. Bagaimana Bapak itu benar-benar memahami cara menguji agregat, menguji aspal, menguji campuran dan sebagainya. Kalau di sini lewat Vicon ini agak sulit gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak mau belajar tak ajarin deh. Saya tak ke Cikampek gitu ya. Bapak enggak usah mikirin biaya lah ya. Jadi tidak usah mikirin biaya, sepenting Bapak datang ke sana, adik-adik itu datang, nanti tak ajarin. Biar benar-benar ini politekniknya Bapak itu politeknik plus gitu ya. Oke ini, kemudian ini adalah alat agregat, jadi mungkin mengenal lah ini ya. Nah. Ini saringan, kita saring ya. Ini juga sudah yang geterin sudah ada sendiri, kemudian abrasi, kemudian juga untuk tadi partikel lonjong dan sebagainya kita tes itu, nanti kita pilah-pilah. Tapi nanti caranya akan tak ajarin kalau nanti ada mudah-mudahan COVID ini selesai lah. Minimal sebelum lulus kalau ada yang mau belajar khusus untuk jalan saya ajarin. Oke, ini adalah ukuran nominal yang kita gunakan. Jadi ukuran nominal yang digunakan itu untuk agregat kasarnya adalah 5 sampai 8, 8 11, 11 16 dan 16 sampai 22. Ini adalah ukuran yang kita gunakan. Kemudian ini adalah pasirnya, klasifikasi pasir yang kita gunakan ya enggak? Nilai setara pasir kemudian pengujiannya dan sebagainya ini nanti. Kemudian di samping itu ada filler gitu ya. Nah, filler ini ada bisa debu batu. Ya. Terus ada debu kapur, padam, dolomit atau semen. Saya ingatkan di sini, debu batu itu bisa digunakan gitu ya. Tapi benar-benar harus Bapak tes nilai setara pasirnya dulu gitu ya. Karena gini, Pak. Di Indonesia itu karena batuannya itu lebih banyak batuan dari gunung berapi gitu ya. Pada saat lahar itu dia turun gitu ya. Itu lahar itu menyentuh clay, menyentuh tanah lempung. Sehingga di dalam batuan itu mengandung tanah lempung gitu. Nah,
pada saat batuan itu kita hancurin, kita crashing gitu. Butiran-butiran tanah lempung tadi keluar, clay-nya itu keluar, jadi debu tadi. Ya. Nah, kalau debu yang clay tadi itu Bapak gunakan gitu, itu hot mix-nya Bapak itu tidak akan awet, cepat sekali lepas nanti, gitu ya. Brittle, akan sebentar lagi akan brittle, apalagi kalau lempungnya ekspansif itu ya, tanahnya itu ngembangnya cepat. Nah itu begitu kena air langsung brodol hot mix-nya Bapak. Waktu itu kita pernah gitu ya, saya waktu itu di Bogor itu pernah. Jadi di atas itu jalan tol itu kita overlay gitu ya, karena kalau kan perbaikannya kan hanya pemeliharaannya overlay. Itu baru berapa bulan itu rontok, kita juga bingung apa gitu ya. Nah, setelah kita cari sebabnya karena apa? Lempung itu yang tanah batu yang tidak dari Bogor itu, yang dari itu gunung tadi, itu ternyata debu batunya itu clay semua. Nah, akhirnya rontok semua jalan kita. Ini yang harus Bapak waspadain gitu ya. Oke, ini adalah tadi ngetes pasir setara dan lain sebagainya. Nanti kapan nanti kita ajarin gitu ya. Nah, ini adalah gradasinya gitu. Jadi gradasi itu nanti kita yang ini kita susun sedemikian sehingga masuk di dalam spek atau koridor ukuran sebagaimana dimaksud ini gitu. Jadi di situ ada SMA itu ada di situ ada ada gapnya itu ya, dari 16 ke 11 atau 8 itu ya. Terus HRS juga ada gapnya di situ. Itu untuk yang yang nomor 50 dan nomor 100 itu ya. Nah, sedangkan kalau AC asal beton itu continuous, lebih banyak continuous. Tapi continuousnya juga nanti ada persyaratannya tertentu. Mohon maaf Pak Pur. Yuk. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini mengingatkan waktu kurang lebih masih ada sisa 15 menit lagi Pak. Oh iya, oke. Pak, Ya, makasih, Bapak. ini adalah yang tidak boleh dilaluin, gitu ya. Oke. Nanti ini ya. Jadi ini kalau Bapak bikin gradasi di daerah restricted zone itu tidak boleh Bapak laluin. Oke. Nah ini adalah untuk kita ya, spesifika aspalnya adalah ACWC, lengkungnya adalah seperti ini, kemudian untuk ACBC itu adalah seperti ini lengkungnya, ya. Kemudian untuk ACB adalah ini. Nah, salah satu juga, jadi gini, Bapak kalau gunakan super vape ini jangan terlalu fanatik gitu ya, karena super vape yang asli itu di Amerika itu juga sudah banyak dimodifikasi oleh negara bagian. Atau Bapak juga bisa campuran susunan gradasi sebagaimana yang STM yang seperti yang sekarang ini, gitu ya. Oke, ini adalah aspal. Aspal ini yang Pak. Jadi aspal kita ada PEN 6070, ada aspal modifikasi, speknya seperti ini. Ini yang speknya ya. Oke, sekarang ini langsung aja. Saya hanya ngasih ilustrasi. Jadi kalau kita bicara spek, sekarang itu spek itu aspal itu adalah kita awali dari tahun 900-an, awal 900, itu tes penetrasi. Jadi sebetulnya tes penetrasi ini sangat-sangat empiris. Ya, coba Bapak bisa lihat apa hubungannya. Ya, nah, aspal yang ditusuk dengan jarum atau yang dipanasin tadi gini terhadap beban tadi gitu ya, kan tidak ada pengaruhnya kan itu. Ini adalah sangat-sangat empiris gitu ya. Nah terus speknya adalah ini adalah standarnya gitu. Kemudian viskositas gitu. Viskositas itu sebetulnya kita gunakan itu adalah pada saat viskositas aspal pada saat di lapangan, pada saat AMP, saat pemadatan, sehingga ini viskositas ini nanti itu bisa PEN itu kalau mau kita hilangin kalau viskositas karena ini menyangkut campuran. Oke, ini daktilitas adalah Nah, terus ini tadi kemudian nah ini yang terakhir, Pak.
Yang terakhir adalah pakai DSR. Ini namanya performance grade. Jadi aspal performance grade ini gitu ya. Itu adalah aspal itu plat ini kita taruh di 2 plat, kemudian platnya kita putar dengan tenaga tertentu pada saat temperatur aspal, karena aspal itu kan makin panas kan nanti tidak bekerja kan. Pada saat dia lepas tadi itu temperatur berapa, itulah namanya performance grade gitu. Nah, kemudian performance grade ini mulai tahun 2010 ada namanya performance grade plus MSCR, namanya multi stress grip recovery. Jadi kalau Bapak itu jalan di Pantura yang dibebani lalu lintas berat, itu kan apalagi kalau lambat itu ya, itu kan yang perlu kita perhatikan adalah recovery-nya gitu ya. Oke. Ini adalah titik nyala speknya. Nah, ini yang temperatur di dalam PG itu, ini di sini ada temperatur yang berapa. Kalau di Indonesia, karena ini kita di garis lintang mendekati khatulistiwa, rata-rata kita itu harusnya masuk PG 70 mestinya. Ya, oke. Ini cara nyampurnya ya. Dari agregat tadi Bapak campur gitu ya. Kemudian pemadatan itu Bapak bisa manual, bisa otomatis. Kemudian tes ekstraksi atau tes Marshall. Tolong digaris bawahi. Marshall dalam hitung-hitungan desain gitu, itu adalah sifatnya pendekatan gitu ya. Dan itu sekarang itu Marshall itu adalah untuk mencari kadar aspal optimum gitu. Nah, untuk kinerja itu nanti harus kita ukur dengan stabilitas dinamis dan fatigue gitu ya. Nah, ini di Cikampek ada alatnya ya, kalau mau belajar monggo gitu ya. Bil tracking gimana nanti kita ajarin. Oke, ini adalah ini persyaratan stabilitas dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, terus kemudian ini AMP kan mungkin nanti Bapak bisa lihat ya, ada 2 AMP yang kadang-kadang ditaruh di silo, ada yang juga langsung dari hotbin atau dari pulvimexer langsung turun, langsung diangkut truk, adalah seperti ini. Oke, ini adalah desain. Jadi desain make itu ada 2. Satu adalah desain make yang kita lakukan di lab-lab, misalkan Bapak bawa material, bawa lab Cikampek, bawa lab Bali, itu adalah desain make di situ. Ya. Baru setelah desain make, kemudian kita lari ke job make. Job make itu adalah desain make tadi kita sesuaikan di AMP, kemudian kita uji sampai uji gelar. Itu namanya job make. Jadi kalau Bapak job make itu bukan dari dinas laboratorium dinas, itu bukan job make, itu masih desain make. Sedangkan job make-nya harus Bapak praktekin bener sampai uji gelar. Ya, ini adalah agregatnya. Jadi nanti Bapak susun agregatnya itu berapa gitu ya. Ini adalah job make-nya gitu, make desainnya. Nah, ini adalah agregat-agregat, nanti Bapak kemudian ini adalah nanti agregatnya setelah nanti presentasinya berapa gitu ya. Antara batu gabungan filler ini presentasinya berapa, berapa di sini adalah bisa kita lihat itu. Nah, nanti ketemu spesifik campuran ini adalah masih menggunakan make design. Nah, nanti gradasinya ini kalau karena ini aspal aspal AC, maka harus Bapak hindari tadi lewat daripada daerah terlarang tadi ya. Oke, ini adalah campurannya gitu ya, persentase hasil pengujiannya gitu. Ini. Kemudian di sini ini campuran berapa gitu ya. Ini hasilnya Marshall stability-nya ini bisa ketemu ya. Tesnya tadi gitu. Terus kemudian pengujian ini juga sama ya. Pengujian campuran. Jadi nanti Bapak pakai 6%, 4%, 5%, 6% sampai mungkin 6,5%. Nanti kemudian, nah ini campurannya ini, nah ini yang Jadi gini, pada saat Bapak itu lihat tadi bermacam-macam itu, ya dari sisi airfoil, stabilitas dan lain sebagainya.
Bapak jangan ngambil terlalu di tengah. Kalau bisa geser ke kanan. Geser ke kanan itu apa? Aspalnya lebih banyak sedikit. Kurang lebih 0,25 sampai setengah lah ya. Tapi juga harus Bapak perhatikan air voidnya tersedia enggak. Kalau air voidnya tersedia cukup banyak, gitu, Bapak lebih baik geser sedikit. Karena apa? Dengan menambah aspal, itu ya, itu fatigue-nya itu akan jauh lebih besar. Itu kalau nanti Bapak tes fatigue akan jauh lebih besar hasilnya. Oke, nah ini baru kita ini job make-nya. Oke, kita lihat. Nah, pada saat Bapak job make, maka pertama kali yang Bapak lakukan adalah membuat saringan gradasi yang di Kolbin. Jadi Kolbin 1, Kolbin 2, Kolbin 3 atau Kolbin 4 di situ Bapak cari. Ya, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya mengatur di Kolbin itu supaya gradasi awal material yang naik ke dryer itu bisa seimbang. Karena kalau nanti tidak seimbang, ya nanti tumpah gradasinya, agregatnya itu tumpah. Nah itu akan sayang gitu ya. Sudah dipanasin, tumpah dan sebagainya. Nah ini agregatnya ini dari saringan tadi Kolbin 1 ya enggak. Ini Kolbin 1, Kolbin 2 Bapak saring, Kolbin 3 juga Bapak saring gitu ya. Kemudian dianalisa ya enggak. Nah, dari sini ada Kolbin, jadi di sini ada berapa Kolbin ini? Kombinasi ada 4 Kolbin ya. 3 di sini. Ada 3 Kolbin di sini. Oke, nah setelah itu baru kita kombinasi gradasi. Ini adalah keluar dari Bapak atur demikian sehingga pada ditarik waktu naik ke conveyor itu Bapak atur gradasinya itu atau susunan tumpahnya itu seperti ini ya. Dan setelah itu ini hot bin. Nah, baru nih hot bin. Hot bin itu di AMP. Di AMP itu ada hot bin yang panas itu ada 4 hot bin ya. Itu nanti Bapak juga saring lagi ya. Jadi ngambil di hot bin 4 Bapak saring, kemudian di hot bin 3 Bapak saring, kemudian di hot bin 2 Bapak saring, kemudian di hot bin 1 Bapak saring lagi. Kemudian dari situ ya enggak disusun presentasinya berapa yang presentasi nanti di AMP itu Bapak atur ya berapa persen yang keluaran hot bin 4, hot bin 3 dan hot bin 2 dan hot bin 1 di sini ada misalkan 0,8, 1, dan lain sebagainya. Di sini ini nanti komposisinya adalah ini ya nah. Jadi misalnya ini begitu gradasi kombinasinya ketemu 35, 28, 18 ini. Nah, angka-angka ini Bapak nanti setting di AMP. AMP itu kan otomatis gitu ya. Makanya kalau sudah Bapak setting seperti ini, jangan boleh diputar-putar sama. Jadi sebetulnya tinggal tidur aja gitu. Operator itu tinggal ngawasin, jangan utak-utik gitu. Biasanya operator itu karena kadang-kadang telat, di hot bin 3 atau hot bin 1 itu telat atau hot bin 4 telat. Itu kadang-kadang nanti langsung udah dimasukin hot bin 2 dari gradasi dari hot bin 2 masuk. Akhirnya apa gradasinya tidak sesuai ya. Oke, ini gradasinya kombinasi, kemudian ini hasilnya nah ini sama gitu ya. Tadi Bapak ambil kebetulan ini saya kemarin job make aspal karet. Jadi aspal karet itu saya memakai aspal 9,5% termasuk karetnya gitu ya. Nih. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya. Waktu gelar, tolong Bapak perhatikan benar. Ya. Di dalam gelar itu satu adalah kerataan. Kenapa kerataan? Gini Pak, kalau Bapak itu tidak rata, ya, irinya itu nanti itu tidak lebih kecil dari 2, itu ya. Itu nanti umurnya juga akan pendek jalan itu karena tidak rata kan, gitu. Jadi ini ada rumusnya, rumus iri itu kan seperti ini tergantung dari kerataan awal. Nah,
repotnya itu gini, di dalam kalau kita hot mic itu iri itu kalau jalan baru hot mic atau peningkatan itu iri harusnya di bawah 2. Nah kalau sekarang itu iri kadang-kadang 4 itu ya. Misalkan ngikuti jalan tol itu kan standar iri 4 itu ya. Nah Bapak pakai iri 4 itu. Ya umurnya ya separuh nanti gitu ya. Itu yang harus Bapak perhatikan. Kemudian yang kedua adalah pemadatan. Nah, makanya gini ya nak. Untuk iri itu ya, tolong Bapak itu pakai string line. Saya jarang di lapangan itu. Sekarang itu enggak pernah ada kontraktor itu menghampar itu enggak pakai string line semua. Pokoknya AMP, apalagi kalau AMP pakai roda ban ya. Wah, itu paling selesai irinya 4 itu, ya nak. Nah, itu harus pakai string line bener. Ya, string line itu seperti ini gitu ya. Jadi Bapak tarik garis lurus gitu pakai kabel itu, itu kawat baja. Ya, oke ini sebentar lagi ya. Kawat baja itu Bapak tarik sehingga benar-benar rata. Nah, setelah itu juga sama pemadatannya. Nah, AMP yang bagus itu ya. Itu yang seperti ini. Jadi begitu selesai diampar rata. Nah, tapi jangan digorak-garuk itu. Kalau digorak-garuk ini ya nanti jelek ini. Nanti akhirnya gradasinya tidak sampai sehingga di lapangan terjadi segregasi ya. Kemudian pemadatan itu ya. Pemadatan kemudian juga testing kepadatan ya. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pur atas paparannya yang sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Tadi ada beberapa saran di awal-awal yang saya simak dari paparan Bapak, itu kalau jalan penyelenggaraan jalan di Indonesia itu sedikit mahal begitu Pak ya, dibandingkan dengan negara lain, karena mahalnya itu juga disinyalir karena umur dari perkerasan kita yang sangat pendek begitu Pak ya, kurang lebih seperti itu. Dan tadi juga ada saran yang baik sekali dari Bapak yang saya catat, ada juga Politeknik PU mungkin bisa membuat divisi khusus untuk preservasi ya. Kebetulan kami di semester 5 nanti ada Pak untuk preservasi di jalan jembatan, nanti mungkin bisa diakomodasi nanti Pak, seperti itu. Kemudian Bapak ini minta tolong share screen-nya, mungkin bisa ditutup dulu Pak. Iya ini saya Okay. Udah ya? Iya. Udah Pak. Oke, Bapak terima kasih. Terima kasih lagi Pak sebelumnya ini paparannya, dan ini ternyata dari para peserta sudah banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa yang kami catat. Mungkin kita bisa langsung diskusi Pak ya dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, monggo Pak. Ini mungkin bisa saya share screen sebentar Bapak. Iya. Mungkin Pak Rika bisa nanti sebentar. Oke. Ya Pak. Pak Pur, terlihat Pak Pur ini ada beberapa pertanyaan Pak. Nomor 1 dari Bapak Heri ST, ini dari PT Adiasa Widya Jasa. Pertanyaannya adalah, salah satu komposisi dalam pembuatan job mix adalah penggunaan filler. Nah, dampak positif dan negatif terhadap penggunaan filler itu apa gitu kira-kira Pak? Jika digunakan atau mungkin juga tidak digunakan. Mohon maaf Pak, ini mau dijawab satu-satu dulu atau Bapak mau? Ya, boleh. Satu-satu dulu Pak ya. Jadi gini Pak. Oke, Bapak. Satu-satu apa terus? Silakan. Monggo Bapak. Satu dulu aja Pak, biar nanti ingat Bapak. Oke, jadi kalau filler Pak, filler itu kalau Bapak gunakan itu satu ya, stabilitasnya pasti akan meningkat. Ya. Terus juga akan menambah
kelengketan. Gini, tapi dengan catatan. Ya. Kalau Bapak menggunakan filler semen itu tidak boleh terlalu banyak karena itu nanti malah brittle. Ya. Sebaliknya, kalau Bapak menggunakan filler debu batu, persoalannya adalah debu batu di Indonesia itu banyak yang mengandung clay. Gitu. Jadi itu memang dari batu, tapi itu tadi sudah saya sampaikan. Itu dari magma itu yang paling baik adalah filler dari kapur. Gitu ya. Filler dari kapur itu yang paling baik sepanjang gitu. Harus dilihat juga. Kalau batuannya itu misalkan Bapak lihat batu di Papua yang banyak ngandung kapur, di daerah sana itu mana itu daerah itu yang pulau yang di seberangnya Irian Jaya itu banyak kapur itu ya. Itu enggak filler kapur enggak, tapi kalau yang di daerah-daerah Jawa, Sumatera dan lain-lain Bapak gunakan filler itu yang paling baik adalah kapur, batu kapur. Itu jauh lebih hemat. Ya. Itu adalah filler. Terus apa lagi tadi ya? Apa lagi Mas tadi? Ya. Jadi tadi pertanyaan pertama masalah filler tadi Pak. Apakah bisa digunakan atau tidak digunakan, pengaruhnya apa? Itu yang pertanyaan pertama Pak. Ya, harus digunakan. Filler itu harus ada, ya. Kurang lebih kan sekitar 3% itu harus ada. Tapi kalau menggunakan debu batu, tolong dicek kadar clay-nya. Kalau tidak menggunakan, sebaiknya kalau bisa tidak menggunakan debu batu, diganti kapur. Itu atau ya. Nah, apalagi? Baik Bapak. Untuk pertanyaan kedua, ini adalah maaf saya share screen lagi. Dari Muhammad Dwi Heldi ST dari PT Binakarya Bapak. Pertanyaannya adalah solusi untuk terjadinya rating, apakah bisa efektif hanya dilakukan dengan cold mailing kemudian dilapis kembali? Nah gini, rating itu bisa di cold mailing, tapi harus Bapak lihat. Ya, nah, yang terjadi rating itu sebabnya apa? Kalau ratingnya itu karena kegagalan pondasi, ya harus dari bawah. Ya, kalau ratingnya misalnya gini, Bapak cold mailing. Cold mailing itu kan berarti lapisan 4 cm Bapak cold mailing. Nah, lapisan di bawahnya, bindernya itu Bapak cek juga. Ya, yang Bapak cek adalah di situ Bapak lihat, ya, Bapak ambil sampelnya itu Bapak ambil gitu, ya. Nah, apakah di situ itu ya air kelebihan aspal enggak, air voidnya enggak gitu loh. Bapak cek. Tapi kalau di situ itu misalnya air voidnya kadar udaranya masih tinggi dan sebagainya, ya cukup di atas saja. Karena memang begini gitu ya. Kalau kita bicara lapisan fleksibel gitu, lapisan berarti kekerasan fleksibel itu yang boleh rusak itu hanya lapisan permukaan. Bawahnya itu tidak boleh rusak binder. Makanya tadi saya katakan ya, bahwa binder itu harus kuat, stabilitasnya harus tinggi gitu loh. Ya. Baru nanti lapisan atasnya yang 4 cm itu kalau nanti begitu rusak atau terjadi aging, terjadi rating itu di cold mailing, di namanya lapis ulang. Jadi perbaikannya hanya itu. Gitu ya. Seperti Jagorawi tidak pernah, bawah itu rusak tidak pernah. Yang ada ya paling nanti kita cold mailing dan sebagainya. Tapi kalau rusaknya itu sampai pondasi ya tidak bisa Bapak cold mailing. Oke, terus apa lagi? Oke Bapak, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak. Baik. Ya, dari Bapak Bagus Ari. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana penentuan kadar aspal optimum dari metode Barcat setelah diketahui parameter Marshall? Perhitungan untuk keakuratan agar efisiensi penggunaan kadar aspal sesuai dengan porsi campuran aspal
sehingga tidak memunculkan bleeding atau apapun itu yang dapat merugikan campuran. Terus pertanyaan berikutnya adalah void filled with bitumen ini pengaruh terisi aspal terhadap aspal. Dengan penggunaan filler semen tidak membuat campuran menjadi sangat keras, sehingga campuran itu cenderung mengalami rating karena berkurangnya udara. Oke. Jadi kembali saya katakan tadi Pak, jadi pada saat Bapak nyusun gradasi gitu loh, ya itu harus sedemikian sehingga apa, air voidnya itu masih tetap tinggi gitu ya. Jadi air voidnya itu tinggi. Terus makanya gini, dalam nyusun gradasi itu Bapak jangan terlalu jangan terlalu rapat banget. Kalau rapat banget akhirnya apa, begitu ada aspalnya air voidnya kecil. Jadi aspalnya itu misalnya gini, aspalnya itu secara itu Marshall tadi material stability itu sudah ya itu geser ke kanan itu lebih banyak gitu. Tapi air voidnya tinggi, ini yang Bapak ambil gitu ya. Nah, kembali ke tadi bicara filler semen. Memang filler semen itu enggak boleh banyak gitu. Mungkin 1% itu cukup itu ya. Itu enggak boleh terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti brittle gitu. Nah tadi kan pasti pada saat nyusun make design tadi, nyusun gradasi tadi, itu kan harus dilihat. Jadi itu kan sudah campuran antara kasar, medium, kemudian pasir, kemudian filler kan. Nah itu Bapak sedemikian. Filler itu ada dua, filler dari debu batunya itu sendiri, sama filler dari luar. Luar itu misalkan tambahin filler semen, tambahin dan lain atau kapur dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan nanti ketemu pada saat bikin jomik anunya komposisinya gimana kan? Ya nah, PMA-nya macam-macam itu kan nanti tadi persyaratannya kan ada. Nah, itu kita tentukan ketemu kan. Nah, yang penting terakhirnya itu air void-nya atau rongga udaranya jangan mepet itu ya. Masih sekitar 5. Tapi juga nah kalau itu misalkan sekitar 6 itu ya. Sekitar 5 lah paling itu udah bagus ya. Tapi juga nanti waktu biasanya gini, kalau pemadatannya itu enggak bagus itu ya. Di lapangan kurang, itu di lapangan juga air void-nya tinggi, Pak. Itu makanya itu banyak yang brittle karena itu. Aging gitu ya. Oke, ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi Pak ini Pak. Ini dari bentar Bapak, saya scan lagi. Dari Bapak Doni Danang dari Universitas Kadiri Pak. Nah ini tadi mungkin menyimak Bapak yang menyampaikan Cikampek tadi ada tempat praktek yang terbuka untuk itu Pak. Alamat Cikampeknya di mana gitu kira-kira Pak? Laboratorium Cikampek aja Pak. Laboratorium Cikampek ya Bapak. Ya, tahu lah itu. Itu bekas depo itu. Oke, berapa lagi? Oke, Bapak. Ya, mungkin dari platform YouTube mungkin Pak ini mungkin Ibu Gita bisa menambahkan dari platform YouTube pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari peserta. Ya, siang Pak Pur. Ini kami dari platform YouTube sebenarnya ada 4 pertanyaan. Namun tadi ada 1 pertanyaan sudah terjawab menanyakan filler maksimum semen tadi dijawab maksimum 1% ya Pak. Nanti kalau kebanyakan takutnya brittle ya Pak. Oke. Ini saya mau share screen Pak, 3 pertanyaan dulu. Yang pertama Pak, dari Pak Muflihun PT Bangun Anugerah Beton Nusantara, berapa temperatur suhu yang pas untuk jarak tempuh 2 km? Lalu yang mau langsung dijawab saja ya Pak, biar nanti tidak bingung. Ya, kalau itu kan Bapak bisa waktu bikin jobmake itu ya, Bapak ukur dari AMP itu berapa, nanti sampai lapangan berapa. Jadi gini Pak, pada saat Bapak buat jobmake tadi, jobmake itu kan betulnya gini ya. Pada saat kita jobmake uji gelar itu pertama gitu.
dari AMP itu temperaturnya berapa, ya. Terus sampai lapangan itu temperatur berapa, turunnya berapa, kan itu tergantung dari kerapatan dari anunya sendiri, apa ini truknya sendiri. Truknya itu apakah ditutup atau enggak kan gitu ya. Kalau jauh kan harus ditutup, itu kan macam-macam kan. Kemudian nanti setelah Bapak ukur, setelah Bapak masukkan di dam, di finisher itu temperaturnya berapa. Ya, nah, setelah itu nanti kan itu digelar pakai finisher. Temperaturnya itu berapa setelah digelar finisher itu gitu ya. Karena apa ini, kalau Bapak itu gelar misalkan 6 cm dengan 4 cm itu turunnya temperatur berbeda gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita pemadatan awal itu berapa temperatur kan. Nah, itu harus dihitung dari job make tadi. Nah, kita itu banyak job make itu sebetulnya kan gini, di spek Bina Marga itu kan kontraktor harus membuat job make kurang lebih kan 50 meter per jenis perkerasan, per jenis campuran gitu ya. Nah, biaya job make 50 meter itu sebetulnya sudah termasuk di harga satuan. Tapi gitu loh, banyak kawan-kawan itu waktu job make itu tidak ada uji gelar ya, sehingga dianggap ya uji gelar itu kan nanti kalau tidak sesuai kan harus dikerok lagi kan. Nah, sehingga kawan-kawan itu dianggap ya gelar pertama itu yang ikut dibayar dianggap uji gelar, bukan begitu sebetulnya gitu ya. Jadi itu tapi kalau ya uji gelar benar. Kalau selama ini saya itu kebetulan ikut bantu konsultan dari dari Inggris, dari apa yang kerja di itu kawasan-kawasan industri itu ya. Bukan sering undang saya gitu ya. Kalau ada kerjaan-kerjaan perkerasan itu saya sering seminggu sekali itu ya ketat sekali gitu ya. Ya kalau ya uji gelar benar. Kalau di kita kan enggak gitu ya. Terus apa temperatur panas sekian derajat tingkat ketika sudah jalan menerima temperatur panas dari cuaca, aspal memiliki penghantar panas. Pertanyaan, apakah aspal mampu menahan temperatur cuaca? Ya tadi gitu. Nah, makanya ngetesnya itu harus pakai tes aspal itu baru performance grade tadi Pak. Jadi tesnya itu harus performance grade plus MSCR. Hanya sayangnya memang gini, sebetulnya spek Bina Marga gitu ya, itu sudah mengacu pada spek performance grade gitu. Spek yang sekarang 2018. Hanya sayangnya performance grade itu digunakan di mana itu masih belum di state di dalam spek gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan atau enggak beberapa lama ada edaran bahwa oke, kita gunakan spek itu pada kondisi-kondisi begini gitu ya. Itu adalah itu. Terus apalagi Mbak? Yang tengah mungkin Pak Pur, yang apa ini? Garis lurus bagusnya batas garis lurus ditandai. Oh ya, kalau bisa itu ditandain dengan kapur juga bisa ya. Ya, itu ditandain dengan kapur. Terus kalau bisa sebetulnya paling bagus itu ya kalau overlay itu pinggir itu dikasih papan ya, dikasih balok itu balok kecil gitu ya. Itu paling bagus jadi ya, sehingga nanti waktu sambungannya itu bisa bagus. Tapi yang perlu tadi ya ini pakai kawat tadi Pak ya, stringer tadi itu diparik gitu, itu bisa Bapak bisa rata ya, kelihatan gitu. Tapi memang konsekuensinya gitu ya, kalau rata ini kalau bawahnya itu tidak rata gitu, itu nanti ada yang tebel ada yang tipis itu ya. Nah, kalau yang tipis, kalau nanti ada pemeriksaan di bor ketemu tipis suruh kembalikan, ini memang masih belum pas lah. Jadi gini, memang spek yang sekarang atau spek yang kita termasuk saya yang ngembangkan gitu ya. Spek yang sekarang itu masih kadang-kadang memang agak sulit itu ya.
Kalau di luar itu ya tebel plus minus itu enggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau di kita itu kan pemeriksa itu kan selalu ini kalau kurang suruh ngembalikan, kalau lebih ya dibiarin itu ya. Itu memang enggak fair, tapi ya memang nuansa iklim kita masih begitu ya, udahlah. Terus ini apa ini? Sudah Pak. Oke, sudah. Apalagi Mbak? 3 ini saya lempar lagi ke Zoom lumayan ramai Pak pertanyaannya. Monggo Pak Rika. Oke, monggo. Oke, baik Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi tadi platform Zoom. Saya share screen kembali. Ya, dari Bapak Abdurrahman Sregar, Pak, dari HPJI Sumut, bertanya mengenai aspal karet dan aspal plastik, Bapak, cangkang kerang. Belakangan ini banyak dicoba sebagai desain campuran hot mix. Apakah bisa direkomendasi, Pak, untuk pemakaian sebagai alternatifnya? Oke, jadi gini Pak, saya plastik dulu ya. Gitu. Oke, Bapak. Plastik sama karet itu agak berbeda. Jadi gini, kalau kita aspal modifikasi itu bisa namanya plastomer dan ada elastomer, gitu. Nah, plastik itu tergolong plastomer. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau Bapak menggunakan terlalu banyak, aspalnya itu akan keras, penetrasinya itu keras, itu turun dia, gitu ya. Nah, campuran aspal modifikasi plastomer kita gunakan di waktu saya tahun 2004-2005 kita coba di Pantura gitu ya. Itu umurnya agak pendek gitu ya. Jadi karena terjadi aging. Nah, ini sebetulnya juga tergantung milihnya plastik Bapak gitu ya. Itu satu gitu. Plastik itu kalau yang baik gitu, yang baik ya. Jadi saya kemarin nyoba juga yang baik itu seperti apa gitu. Yang baik itu plastik yang itu loh, yang untuk apa ya? Untuk bungkus apa yang lembek itu loh Pak. Yang lembek itu kan ada plastik untuk bungkus kabel, untuk bungkus apa kan plastiknya lembek itu. Nah itu bagus, itu hampir itu agak elastomer. Atau kresek itu kalau yang putih bagus gitu ya. Tapi kalau kreseknya banyak hitam itu ya kurang bagus itu. Karena hitam itu plastik recycle udah banyak sekali dipakai kan. Nah itu keras aspalnya gitu ya. Itu. Tapi oke lah itu karena itu untuk mendukung lingkungan gitu ya. Ya kita harus jeli. Plastiknya itu harus kita bisa milih gitu. Kalau plastiknya banyak hitam ya jangan terlalu banyak. Kalau plastik yang putih itu ya banyak. Ada satu lagi. Bapak juga harus hati-hati plastik itu yang seperti itu. Bungkus apa ya. Jadi gini. Plastik itu kalau kresek temperatur mungkin 120 itu masih hancur. Tapi kalau plastik ada juga plastik ya yang untuk bungkus makanan apa itu ya, yang makanan yang gitu loh, yang kemasan itu kan ada plastiknya juga. Itu temperatur 200 belum hancur. Gitu. Makanya waktu uji coba di Cilegon itu ya yang mengadakan itu pabrik kimia itu banyak. Jadi waktu digelar itu plastiknya yang masih belum hancur masih ada gitu karena itu salah ngambil plastik gitu ya. Itu adalah kalau plastik. Nah sekarang karet gitu ya. Ini karet saya baru gitu. Karet itu gitu saya ada 3 yang saya teliti karet. Pertama adalah latex. Latex itu adalah karet cair yang dari kebun kemudian kita jadikan kandungan karetnya 60. Itu langsung kita campur dengan aspal itu bisa ya. Terus itu yang kita coba. Terus kemudian karet yang karet sir itu ya. Tapi karet sir itu kita campur juga dengan ban bekas itu ya. Kemudian kita giling jadi powder. Tapi itu nyampurnya itu di pakmil gitu ya. Itu namanya spek yang kita keluarkan
apa ini namanya speknya askat. Jadi aspal karet teraktivasi gitu. Jadi aspal itu kita aktivasi gitu ya. Itu. Nah, yang ketiga itu dari dari karet padat langsung kita campur di AMP. Nah, sekarang ini saya baru neliti itu karena Bina Marga itu beli karet banyak tapi belum bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena proses pencampurannya, karena latek itu kalau karet itu tak guntingin kecil-kecil itu lama gitu ya. Nah, itu sekarang saya baru desain alatnya itu. Ya, alatnya itu dia pakai extruder masuk organizer lah. Langsung masuk dari karet itu langsung pakai itu ukuran yang kita pakai extruder ukuran 4 mili langsung masuk homogenizer terus dihancurin masuk cold mill akhirnya jadi aspal modifikasi. Ini baru proses itu, mungkin minggu depan saya baru mau saya coba di TAC-nya Bintang Jaya yang di Cilacap. Nah, kalau itu nanti bagus mungkin bisa dipakai oleh seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan itu juga nanti kalau menggunakan itu karet padatnya rakyat itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Ada lagi? Tadi ada yang kerang tadi, Pak. Nah, kalau kerang itu kan gilingnya juga mahal, bisa saja. Ya kalau Bapak giling kerang sama giling batu kapur enak kapur kan. Iya. Jadi murah batu kapur itu. Karena kalau namanya di situ ada kerang pasti ada batu karang kan. Batu karang itu kan kapur. Nah, kalau itu Bapak hancurin lebih gampang gitu. Tapi intinya batu kerang itu kan untuk filler kan itu. Nah, kalau bentuk kerangnya itu yang hancurinya agak sulit itu sampai lolos MES 200 kan agak berat juga ya. Ya kalau untuk penelitian boleh lah ya, tapi kalau untuk aplikasi kelihatannya kurang ekonomis itu. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Nggih. Ya, ini ada dari Bapak Satya Cahya Ed Bapak STMT. Nggih. Aspal karet dan aspal plastik juga cocok untuk tanah lempung ekspansif yang banyak terdapat di daerah Lombok Tengah. Oh, ini masukan ini Pak. Apakah ini Pak? Oh, apakah aspal karet dan aspal plastik juga cocok untuk tanah lempung ekspansif? Karena ini banyak terdapat di daerah Lombok Tengah. Gitu Bapak. Jadi gini Pak, kalau kita bicara tanah ekspansif, ya itu kan mesti perbaikan tanahnya kan. Jadi tidak ada kaitannya dengan hot mix. Nah, memang gini kan, oke tanah ekspansif itu kan kembang susut itu ya. Ya kalau karet, ya cocok aja dong dia tambah lentur kok gitu loh. Sama kalau plastik ya tadi, karena plastik itu lebih keras gitu ya. Mungkin kurang pasti tidak bisa untuk mengikuti pergerakan kembang susutnya tanah kan, karena itu ekspansif. Tapi minimal kan gini gitu ya. Kalau kita bicara tanah ekspansif itu treatmentnya ya treatment tanah ekspansif itu. Satu itu Bapak gali gitu ya. Yang kedua Bapak stabilisasi gitu. Stabilisasinya ada dua Pak. Ya nanti kalau Bapak lain kali diskusi lagi boleh lah bicara stabilisasi. Stabilisasi itu ada kapur, semen, sama bahan kimia gitu ya. Nah bahan kimia itu untuk apa? Jadi karena kapur lempung itu partikelnya kecil, bahan kimia itu adalah untuk menggumpalkan lempung, digumpalkan nama bahan kimia sehingga jumlah semennya itu lebih sedikit. Karena kalau jumlah semennya lebih sedikit tidak mudah patah gitu ya. Jadi kalau kita pakai stabilisasi semen itu kan kalau terlalu banyak kan patah ya. Itu anunya. Ada lagi? Oke Bapak, ada lagi Bapak dari Mulyono ST Bapak. Pertanyaannya, untuk persentase karet alam di dalam campuran itu kira-kira berapa persen Bapak? Jadi karet itu nanti tergantung
Kalau kemarin pakai latek itu sekitar 7%, tapi 7% itu kan kali 60 berarti 40 kan. 4% dari jumlah karet aspal. Nah, kalau karet padat itu saya sekarang mau mencoba ada dua, antara 5% sama 7%. Ya. Mudah-mudahan gitu itu bisa masuk PG 70 sama PG 76 gitu. Mudah-mudahan, tapi nanti saya nanti kita lihat dulu hasilnya. Karena ini masih baru saya campur, nanti saya tes dulu. Oke, ada lagi. Baik Bapak, lanjut lagi Pak. Pertanyaannya dari Bapak Dodi Danang M dari Universitas Kadiri. Jadi di jalan Bapak Doni ini ada yang berlubang, kemudian ditambal menggunakan aspal. Nah, setelah ditambal konturnya menjadi bergelombang. Apakah metode ini dibenarkan? Ya, ya namanya waktu Bapak nambal kan harusnya rata gitu ya. Jadi itu kan benar, metodenya benar gitu. Tapi caranya pakai ditempel benar gitu. Tapi caranya itu kan mesti Bapak bikin lubang dulu, terus kemudian nanti diratakan kan gitu Pak. Oke. Ada lagi Pak? Ya Bapak, masih ada lagi Pak. Jadi yang berikutnya adalah dari Bapak Muhammad Junaid. Pertanyaannya, dalam pekerjaan perkerasan jalan menggunakan overlay, apakah harus menggunakan agregat kelas A atau langsung saja menggunakan ACBC ACWC? Loh, kalau agregat kelas A gini, tergantung desainnya. Ya. Jadi kalau kita overlay, desainnya itu kan pakai pakai FWD kan. Nah, di FWD itu ketemu tebelnya berapa? Gitu loh. Kan itu di Bapak desain kan, di MDP 18 ada lah itu ya. Nah, nanti tebelnya berapa? Kalau tebelnya itu cukup dilapis 2 lapis, ya langsung AC binder sama ACWC kan. Tapi kalau memang harus ketemu tebel sekali ya harus ditambahin agregat gitu. Katakanlah misalnya gini, Bapak hitung tebelnya ketemu harus dilapis aspal, langsung aspal ketemu 25 cm ya kan terlalu mahal kan. Nah, Bapak berarti kasih agregat dulu gitu loh. Ya, itu tergantung desainnya. Tapi Bapak baca di di MDP 18 itu jelas. Kan itu katalog itu, tinggal Bapak buka buku ketemu gitu. Nah. Oh, Pak, ada lagi Mas? Yes, Bapak. Masih ada beberapa lagi Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Nofrizal dari Universitas Jakarta. Menanyakan, adakah Pak ini alat tes yang sementara untuk pengujian penggelaran aspal di lapangan untuk menyatakan bahwa aspal tersebut telah tergelar dengan baik? Wah, ada ya. Ya ada tapi mahal. Satu misalnya gini, kepadatan itu di samping Senkon Bapak ngetesnya padatan pakai nuklir. Ya nak. Jadi kalau kawan-kawan misalnya dulu pernah kerja di Aceh waktu itu ada ngikutin orang-orang Amerika itu waktu ada bantuan Amerika itu dia pakai nuklir gitu ya. Nah, kalau mau lihat misalnya gitu, itu ada ya. Nah. Bapak pakai apa misalnya? Yang non disturb pakai LWD bisa, gitu enggak? Ya, LWD kan ada kan. Kalau Bapak mau pakai namanya georadar ada gitu ya. Ada Pak, tapi itu non disturb rata-rata gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai itu apakah kalau disepekan ya mahal gitu ya, bukan mahal, ribet, belum tentu ada alatnya. Tapi kalau kita kerja sama orang bule, kalau sering minta begitu gitu ya. Oke Pak, ada lagi? Ya Bapak, masih ada Pak, 2 lagi kira-kira ini Pak. Dari Bapak Juniarta PUPR PKP.
Jadi menanyakan pada saat penghamparan di lapangan menggunakan aspal finisher, sering ditemui penghamparan dibantu tenaga manusia dengan bantuan sekop dan lain-lain. Apakah dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap hasil pengaspalan yang dilakukan? Jadi gini Pak, kalau finisher yang baik itu ya, finisher yang baik itu di situ ada penggetarnya. Gitu. Jadi kalau yang keluaran model baru finisher itu ya, itu ada penggetarnya tadi, malah ada kadang-kadang tambahan pemanas ya. Itu keluar dari finisher itu sudah kepadatannya sudah 80%. Gitu. Ya itu yang baik. Jadi itu kalau udah gitu enggak perlu Bapak tarik ulur udah. Persoalannya kadang-kadang kita ketemu finisher itu yang jelek satu gitu ya. Mestinya kalau Bapak itu mau gelar aspal, finishernya itu vibratornya yang di finisher itu enggak jalan, ya mestinya jangan boleh. Ya. Kalau itu finishernya enggak jalan, skritnya jelek, ya nanti hasilnya tidak rata kan. Nah, karena tidak rata terus juga kepadatan masih bentuknya masih tidak karuan gitu, akhirnya diratakan sama orang. Konsekuensinya apa? Kalau diratakan dengan orang akan terjadi segregasi. Ya, segregasi inilah yang sebetulnya nanti menjadi penyebab air itu masuk ke perkerasan, gitu ya. Di samping itu juga di daerah segregasi itu air voidnya tinggi dan mudah aging, gitu ya. Nah, mudah aging, akhirnya apa? Akhirnya perkerasan itu menjadi tidak awet, gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau finishernya jelek, juga tidak rata, ya, tidak rata, irinya tinggi, ya, karena tidak rata kan irinya tinggi kan. Yang paling bagus itu iri itu kalau hot mix Pak itu bisa 1, ya. Nah kalau udah tidak rata begitu ya, akhirnya aspalnya akhirnya perkerasan itu menjadi tidak awet juga gitu ya. Karena tadi iri itu kan fungsi daripada iri awal kan gitu ya. Oke Pak, monggo. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ini ada lagi 1 atau 2 lagi dari Bapak Bagus Ari yang menanyakan apakah aspal plastik LDPE ini berpengaruh terhadap hitungan tonasenya? Karena waktu dilakukan pengujian ekstraksi campuran aspal plastik ini tidak terurai. Oh, mestinya terurai, ya. Mestinya terurai. Makanya tadi saya bilang, ya, plastiknya itu Bapak salah milih. Jadi memang gini, plastik itu resikonya gitu. Kalau plastiknya itu plastik yang putih itu ya, yang kresek putih itu ya, itu terurai Pak. Tapi kalau plastiknya itu nanti ada campuran nanti plastik tadi, bungkus makanan itu enggak terurai dengan dengan TCE gitu ya. Tapi kalau plastik yang terurai Pak, terurai dengan TCE larut ya. Ya. Ada lagi? Ya masih ada 1 Pak dari platform YouTube. Ini ada pertanyaan dari Marna Sumarna. Berapa persen perbandingan jika bahan aspal dari karet murni dan ban bekas? Oh gitu. Nah ini tergantung. Jadi gini, kalau Anda mau memakai speknya itu gini, kalau speknya itu pakai spek aspal karetnya itu dengan menggunakan bahan bekas itu kan tinggi ya. Jadi itu perbandingannya aspal karetnya, karet alamnya itu 25%, ban bekasnya 75%. Ya. Tapi itu total aspal plus karet dari ban bekas tadi itu kurang lebih itu 9%. Ya, jadi itu lebih tinggi gitu loh.
Karena dan itu gradasinya harus gap. Itu speknya udah kita keluarin waktu itu kita ngadakan saya melakukan suatu kajian lah itu di Cikampek itu speknya sudah ada gitu ya, dan itu udah kita coba ya, coba dan hasilnya bagus. Ada hasilnya, ada yang tidak bagus, ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Jadi itu kita coba dari 6 proyek gitu ya, yang 2 itu tidak bagus gitu, yang 4 bagus. Kenapa kok tidak bagus 1 gitu ya? Karena waktu gelarnya juga temperaturnya agak dingin, terus kemudian pencampurannya di AMP-nya tidak bagus. Tapi kalau menggunakan AMP-nya itu bagus, itu terukur gitu ya, itu bagus. Nah, sulitnya memang itu, sulitnya memang harus terukur itu. Seperti misalnya yang kita coba di mana? Di Sumatera Selatan itu, ya kita tungguin ya bagus itu. Hasilnya bagus itu. Nah, memang yang nggak bagus itu kan di Cirebon. Cirebon Lasari itu ada 2, kebetulan saya juga nggak ikut nungguin itu ya, itu nggak bagus itu. Tapi kalau yang di Cikampek itu ada 1, 2, 3 bagus anunya. Ya. Ada 4 itu bagus Cikampek. Itu kebetulan AMP-nya juga bagus, kita menggunakan KADI gitu ya, dan semua operator udah kita training bagus lah. Oke Pak. Ada lagi Bu? Ada satu lagi Pak tambahan di YouTube. Berapa dari Bapak Iwan Hujayanto, berapa ketebalan ideal atau maksimal untuk sekali penghamparan aspal panas? Tergantung dari alat pemadatnya Pak. Gitu. Jadi bisa saja 10 cm juga bisa. Tergantung alat pemadatnya apa. Maksimum 10 cm lah. Itu bisa sekaligus gitu ya. Tapi kalau alat pemadatnya itu enggak berat ya. Ya paling 6-7 cm itu. Ya. Untuk 10 cm kelihatannya alatnya harus khusus. Jadi gini Pak, nggak apa-apa gitu, Bapak nanti coba waktu job make gitu. Jadi waktu job make itu kan Bapak trial, waktu trial itu kan nanti dihitung ya, berat alat pemadatnya berapa, kemudian temperatur berapa, dan jumlah lintasan gitu. Itu harus dihitung benar. Nanti kalau Bapak mau sekaligus 10 cm, ya nanti begitu dikordil kan kelihatan, ya. Bapak kordil itu kelihatan apakah di bagian bawah itu padat enggak. Lah nanti kalau dipotong, ya. Apakah density-nya yang di bawah itu bisa terpenuhi enggak gitu. Jadi saya agak 10 cm masih umum lah. Sejak dulu kami juga 10 cm pernah sering lah gitu ya. Tapi ya pemadatnya lain, cara madatnya lain, tapi itu dihasilkan dari trial gitu ya. Jadi kalau ini sama dengan misalnya gini kan, kayak kemarin juga mau diundang itu mengenai ini apakah pemadatan CTB atau soil cement itu ya, atau untuk recycling itu bisa sampai 30 gitu. Bisa gitu. Karena di spek itu kalau di spek udah tak tulis 30, tapi di manual alatnya Wirgen itu hanya 25 gitu. Nah itu tergantung ya. Kalau kita menggunakan alat pemadat itu kan kalau untuk tanah dan lain mau sekaligus 3 cm untuk 30 cm untuk soil semen itu ya. Itu kan harus pakai siput roller kan. Pet foot roller itu. Nah, pet foot itu kan tergantung nanti dari dalamnya kukunya itu berapa dan sebagainya. Itu nanti kalau 30 itu saya desain bikin kukunya saya tambahin itu bisa gitu ya. Jadi itu harus dicoba lah. Di waktu trial itu benar-benar harus kita perhatikan benar. Ya, ada lagi? Ada lagi Pak Rikal? Baik Bapak, kebetulan ini sudah
dilalap habis Pak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini Pak oleh Bapak. Oke. Jadi sementara ini pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi terlihat Pak, terima kasih sekali kami sebelumnya dari pihak penyelenggara PPU atas masukan, atas saran dan paparan dari Bapak. Terlihat banyak sekali ilmu yang bisa kami dapat Pak, dan informasi-informasi terbaru perbandingan aspal kita yang ternyata sepertiganya dari negara-negara luar nggih Pak. Kalau penyelenggaraan jalannya itu ternyata sangat mahal itu Pak. Jadi ada suaraan ya? Tapi ya itu Pak ya. gimana Bapak? Jadi gini, mahalnya itu jangan dianggap itu apa ya. Tapi itulah kesadaran kita gitu ya. Yuk kita memperbaiki sama-sama gitu. Karena kawan-kawan di luar udah maju, kita kan masih berkutat pada kondisi-kondisi yang seperti sekarang. Nah, mulainya dari mana gitu ya? Ya udahlah, kita mulai dari kawan-kawan dosen itu. Jadi tolong dosen itu yang di perguruan tinggi, mindset mahasiswa itu udah Bapak bilangin, aspal itu umurnya harus lebih 20 tahun gitu ya. Rigid itu harus lebih 40. Itu harus mindsetnya itu dulu. Baik Bapak, siap. Ya. Nah, dari situ nanti pelaksana, jangan nanti ada mindset gini, wah aspal 5 tahun rusak udah biasa. Jangan sampai ada mindset itu. Ya. Baik Bapak, sarannya sangat melekat di kami Pak. Akan kami teman-teman semua di sini juga akan berusaha terbaik Bapak. Arahan dari Bapak akan kami serap dan kami sampaikan kembali ke rekan-rekan mahasiswa Pak. Dan di sini juga kami juga banyak mendapat ilmu terbaru mengenai aspal yang dicampur plastik dan segala macam itu Pak ya. Ternyata kalau plastik pun itu juga pilih-pilih ya Pak, tidak bisa sembarangan, tidak bisa semua aspal plastik bekas dimasukkan itu ternyata tidak terurai seperti itu. Jadi memang ini perlu penelitian dan ilmu-ilmu sharing-sharing yang terbaru. Jadi seperti apa nanti plastik yang mungkin kan rakyat kita masih masih belum bisa memilah sampah ya Pak ya. Sampah plastik dipilah, sampah kaca, sampah kertas, kemudian dibuang, ada yang didaur ulang. Mungkin tidak semua masyarakat kita familiar seperti itu, sehingga nanti sampah plastik pun kalau kita pakai juga yang daur ulang juga masih terbatas ya Pak ya. Sama seperti tadi kerang, kalau mau kita aplikasikan ya terbatas sampai seberapa banyak sih kerang ya Pak ya. Mungkin seperti itu, nanti kedepannya kita akan coba lagi Pak telusuri seperti apa sih sebenarnya ini campuran-campuran aspal ini bisa diterapkan di Indonesia atau seperti di negara-negara lain, bisa aspalnya bisa panjang umurnya Pak. Ya Bapak, baik demikian, terima kasih banyak Bapak. Ini saya coba transfer juga ini ke rekan saya Ibu Gita untuk menutup seminar online kita kali ini Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak. Ya. Pesan Pak Danang. Siap. Ya, tolong keluaran apa ini tempat Bapak itu apa namanya? Politeknik. Siap. Ya. Politeknik itu benar-benar jagoan, jangan jago kandang loh ya. Siap. Lah, ini kalau mulai usul-usul nih Mas Bor, Bapak tadi kita ngundang ke Cikampek Mas. Kita kesempatan kali ini karena masih ada Mbak pandemi, kita belum bisa sowan. Mungkin kegiatan sana divideokan untuk semacam tutorial toh Mas. Jadi anak-anak dia tahu gambarannya dulu sebelum nanti dia sowan ke Cikampek itu Mas. Nah, itu bisa aja nanti tak siapkan videonya sama kawan-kawan. Ya, itu dulu nanti Bapak mari ke kita sehingga tidak jago kandang Pak, tapi jago tenang gitu loh. Masa anak Bapak Pur ora jagoannya malu-maluin ya toh? Terus gini Mas. Ya. Kalau jenengan mau studi preservasi ya, di Cikampek itu ada alat lengkap. Ya. Alatnya macam-macam ya. Ada untuk chip seal, untuk selari, untuk macam-macam ada di sana. Ya. Itu saya kemarin udah tak perbaiki, udah bagus tapi tidak jadi coba gitu ya. Itu Bapak bisik-bisik itu ke Pak Menteri itu pakai aja sama Puslit sama Politeknik untuk ngelatih anak-anak gitu. Oh siap.
Sekarang di bawah siapa Pak? Cikampek di bawah siapa Mas Bor? Ya Cikampek kan di bawah siapa? punya balik. Tapi kan nggak kepake itu. Nggak kan Oh, karena siap. nggak boleh dipakai. Siap. Nah, itu Kalau alatnya dibakar bawa ke sini, air, sayang itu. Mas Bor, mungkin nggak alatnya dibawa ke sini. Nanti kalau kampus baru sudah siap, lab kita kan banyak, ada workshop yang besar. Mungkin Cikampek Ya. sebagian kita import ke Politeknik PU mungkin Pak Bor ya. Ke Pak Bor sebagai Iya, expert iya, gitu loh. benar. Iya. Ya, Setuju ya? ya, biar anu lah. Biar nggak jago kandang itu, ya. Oh siap. Nah Pak Oke, Menteri oke. pengennya gitu. Jadi lulusan kita ya lulusan yang tenanan gitu. Ya. Terima kasih Pak Pur, nanti supportnya. Oke. Nah, siap Mas, salam hormat selalu. Ya, monggo, makasih. Ya, terima kasih. Demikian seminar online dari kami. Terima kasih kepada Prof. masih mendampingi kami, juga kepada wadir-wadir, kepada rekan-rekan dosen dan tim mendukung yang berhasil mewujudkan seminar online ini. Behind the scene-nya terima kasih semuanya. Ini mungkin nggak terlihat di YouTube. Lalu yang terakhir, kami berusaha menghidupkan tradisi yang sudah berjalan lama di PU ini Pak. Biasanya kami kalau penutupan ada pantun. Nah ini saya berusaha mengkolaborasikan antara tradisi lama dengan tradisi baru. Jadi jungkuk BTS rambutnya bikin para army teruung. Jangan lupa main ke Semarang. Kami tunggu di Politeknik PU. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas, sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Siap. Monggo. Selalu. Hmm. Selalu Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh, makasih, Pak. Selalu Pak Purnomo. Oke, Pak. Monggo, makasih. Lumayan nih Pak Pur, karena Bapak yang tampil pesertanya 200-an ya Mas, laris manis. Oh, oke. Terima kasih Politeknik PU. Terima kasih Mas Rika, Mbak Gita.